Ya Bu, Oh, oke. kemarin udah sempat saya kirim tuh Bu, ada Ya, beberapa itu terkait ya. pertanyaan-pertanyaannya tuh untuk di UIN sendiri itu digital platformnya apa aja Bu? Digital Ah, platform ah, yang kita gunakan, ah, ah. karena kan sebetulnya terkait dengan digital platform yang kita gunakan itu seiring dengan tugas pekerjaan kita ya, untuk komunikasi publik ya, branding itu tentu sebagai tujuan akhirnya, tetapi terkait dengan komunikasi publik ketika dulu itu kan dengan cukup dengan press release mungkin. Kalau sekarang karena memang perkembangannya sudah sedemikian Ya. rupa ya, terkait dengan teknologi, sehingga ada yang pertama ada websitenya UIN Sunan Kalijaga. Kalau itu kan, kalau website sistemnya satu arah, kita mengunggah rilis, kemudian kita menginput berbagai informasi strategis terkait dengan UIN Sunan Kalijaga seperti visi, misi, kemudian program studi dan lain sebagainya. Itu kita semua unggah di website, dan biasanya website itu sebagai sebagai media utama bagi luar ataupun bagi mahasiswa ketika ingin mencari sesuatu, misalnya kalau sekarang yang lebih komprehensif khususnya informasi, misalnya terkait dengan pengumuman tertentu, terkait dengan program tadi tertentu, biasanya mereka melalui website. Tapi ya sudah, mereka tidak bisa melakukan komentar atau apa kan di sana, jadi sifatnya kan satu arah kalau website. Kemudian yang kedua sekarang ada Instagram UNSK. Kemudian karena Instagram itu memang memang nyambung gitu dengan Facebook. Facebook juga masih. Kemudian yang selanjutnya adalah TikTok juga ada, dan selanjutnya ada YouTube begitu. Dan semuanya kan memiliki karakteristik sendiri ya, memiliki segmennya juga sendiri-sendiri. Kalau misalnya memang Instagram dilihat dari followernya juga sudah cukup Lumayan, banyak, sudah lumayan. Kemudian Instagram juga kita bisa mengupload gitu berita atau informasi, itu bisa kita kemas kembali menjadi sesuatu yang lebih informatif. Kemudian kita bisa menyorot misalnya dari dampaknya tertentu, apakah atau dari hal yang bersifat lebih strategis, misalnya kita tuangkan dalam bentuk carousel, feed atau lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa tuangkan dalam bentuk video, tapi videonya biasanya kan lebih berbeda antara TikTok sama IG ya. Kalau misalnya IG itu walaupun bersifatnya edukatif, fun, tapi masih dalam koridor tertentu, misalnya tidak yang ya kualitasnya tuh masih ada banget gitu. Kita ketika dengan tapi berbeda ketika membuat TikTok, bisa jadi sesuatu yang ini nih nggak layaknya dimuat di IG, tapi kalau di TikTok masih oke. Dan untuk segmen tertentu, untuk tema tertentu, untuk pembawaan tertentu, biasanya lebih asyik di TikTok, tetapi di IG sepi, begitu pun sebaliknya gitu. Kemudian kalau misalnya untuk YouTube, itu untuk sesuatu yang bersifat video-video yang lebih panjang, yang mungkin di IG itu ruangnya tidak dapat. Kemudian di YouTube waktunya juga kan lebih panjang, jadi sesuatu informasi ataupun keterangan tertentu ataupun ya branding tertentu tentang UIN Sunan Kalijaga bisa disampaikan lebih substansial dan lebih komprehensif di TikTok gitu. Ini kan saya nih ya salah satunya memang di sini sebagai perantau humas ahli pertama. Di sini juga ada ya Mbak Novi juga Mbak sama Novi. sebagai Oke. Mbak Novi juga sama sebagai humas. Mungkin mau menambahkan terkait itu lebih komprehensif lagi terkait dengan media-media digital gitu yang bisa digunakan untuk UIN Sunan Kalijaga gitu, Mbak. Udah sih kayaknya dari Mbak Ira sudah komprehensif ya, maksudnya. Tapi sebenarnya tujuan dari semua platform media sosial kami itu sama arahnya. Jadi untuk branding universitas seperti itu, juga untuk diseminasi informasi gitu. Dan masing-masing itu tadi seperti yang disampaikan punya segmennya sendiri-sendiri gitu. Ada informasi yang memang sudah ditampilkan di website tapi dikemas ulang ya, jadi prosesnya ada pengemasan ulang disesuaikan dengan karakteristik dari media sosial tersebut masing-masing gitu. Itu aja tadi sudah lengkap sekali Ya, sudah Detail sekali. dibahasakan lebih akademik sama Mbak Novi. Kalau untuk strategi membangun interaksi dengan audiens itu ada treatment khusus nggak sih Mbak? Strategi membangun interaksi ya dengan audiens. Sebenarnya ya itu juga masih menjadi PR kita, karena seiring dengan terbatasnya SDM di Humas UIN Sunan Kalijaga sendiri ya. Sementara di era sekarang sepertinya untuk taruhlah admin ataupun bahasa apapun itu mah harus khusus, sepertinya memang yang
memang khusus mengurusi sosial media gitu, tetapi namun demikian terkait dengan untuk menjaga engagement dengan audiens itu memang kami biasanya berupaya untuk membalas komentar di Instagram, kemudian berupaya juga untuk menyajikan konten yang memang lebih dekat dengan audiens. Misalnya seberapa informasinya kan yang penting bagaimana kita mengemasnya. Jadi mengemas sesuatu yang memang relate dengan audiens. Misalnya ketika kita berbicara tentang UIN Sunan Kalijaga ini mendapatkan akreditasi internasional misalnya, itu kan ya memang kenapa kalau mendapatkan akreditasi internasional, tetapi kita kemas juga memang kalau misalnya mendapatkan akreditasi internasional dampaknya apa sih bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa ataupun dosen ataupun calon mahasiswa itu sendiri merasa relate dengan apa yang kita sajikan. Yang lainnya mungkin mengemas dengan sesuatu yang coba kita lakukan fun dan edukasi, atau dengan mengemas sesuatu misalnya fasilitas atau apapun dengan ya lebih menarik itu dalam artian misalnya untuk alumni memanggil nostalgianya mereka sehingga mereka tertarik untuk komentar dan memberikan statement gitu. Begitu sih. Mereka. Coba nanti ada yang Sudah. Oke, untuk sekarang lebih ke teknis konten sih Bu. Untuk proses konten itu ada perencanaan khusus nggak? Misal planningnya atau gimana gitu? Ini yang perlu kami garis bawahi, kalau memang humas itu kan tidak punya banyak kegiatan yang khusus, ini kegiatan humas. Jadi kita mengikuti kegiatan dari fakultas ataupun pimpinan ataupun bagian ataupun unit-unit lain gitu. Untuk kegiatannya ada yang terjadwal, ada yang bersifat tentatif. Kalau misalnya yang terjadwal, misalnya wisuda, itu kita udah ada kalender akademiknya kan, kita sudah tahu satu tahun itu 4 kali berapa hari kita jadwalkan, dari itu dari jauh-jauh hari, misalnya tanggal berapa Agustus nanti wisuda, yang akan kita buat apa saja nanti sudah bisa kita range dari beberapa minggu sebelumnya. Misalnya kita akan membuat press release dari secara general, kita akan membuat press release dari sambutan yang pidato yang disampaikan oleh rektor, kita akan mengangkat misalnya kalau misalnya kemarin ada wisuda terbaik tercepat yang Romo misalnya, kita akan mengangkat itu untuk branding bagaimana inklusivitas UIN Sunan Kalijaga. Kemudian kita akan mengangkat wisuda terbaik tercepat, kemudian itu dari segi berita, begitupun dari sisi konten. Maka yang bagian membuat konten akan membidik mengonsepkan beberapa video dari wisuda tersebut, begitupun dengan feed gitu, untuk sesuatu yang bersifat sudah pasti ya. Sudah pasti. Iya, tetapi kalau misalnya untuk yang tentatif ada kalanya memang kita membuat itu ketika kita sudah tahu misalnya mungkin beberapa jam atau beberapa hari dari kita mengetahui kegiatan tersebut. Tetapi untuk hal yang bersifat umum misalnya sekarang terkait dengan KKN kita buat juga secara seremonialnya. Kita juga coba kita mengkonsep misalnya kayak kemarin walaupun wisuwanya bukan KKN, tetapi itu sesuatu yang baru kan kita buat sebagai bentuk merespon apa yang terjadi, bagaimana pentingnya hati-hati dan lain sebagainya. Kemudian juga terkait dengan KKN masih sesuatu yang menarik tentang KKN kita buat juga terkait dengan berbagai tipe kalau mahasiswa KKN seperti apa. Jadi itu kan mencoba untuk merelakan dengan apa yang terjadi, dan itu seperti yang hal yang biasa, tetapi ternyata ada edukasi bisa jadi untuk renungan buat mereka dan lain sebagainya begitu. Tapi untuk yang lain-lainnya ya ada juga gitu, tetapi ya lagi sih disesuaikan dengan apa yang terjadi di hari ini gitu. Ya, mungkin menambahkan sedikit. Kalau sebenarnya kalau dibilang tidak ada konsep, kami tentu di Humas ada konsep ya Mas ya. Ada yang tadi sifatnya itu mengikuti kegiatan yang memang sudah dijadwalkan oleh baik universitas maupun pimpinan. Tapi juga ada konsep-konsep lain yang kami terapkan juga gitu. Jadi misalnya dengan podcast kan ya kami mulai di tahun ini ada beberapa podcast yang kami jadwalkan. Nah itu kan berarti sesuatu yang dikonsepkan gitu ya. Kami mencari topik-topik, tema-tema tertentu yang memang hangat untuk bisa didiskusikan dengan mengundang narasumber-narasumber yang memang pakar di bidang topik-topik tersebut, dan kemudian kami kemas bagaimana informasi itu bisa sampai ke publik gitu. Jadi kalau memang kita mau membuat kategorisasi, ada konten-konten yang memang sudah dikonsepkan, tapi sebagai humas juga kami harus siap
standby setiap waktu gitu ya, ketika ada permintaan-permintaan terkait dengan kegiatan gitu. Dan kegiatan pun meskipun itu sifatnya dadakan, kami di Humas juga tetap mengonsepkan bagaimana cara mengemas informasi itu sehingga bisa disajikan kepada publik. Gitu. Kalau terkait proses produksi konten dan ide itu gimana sampai publikasi runtutannya? Ya. Produksi konten dan ide terkait dengan ide ya, termasuk mungkin yang perlu kita pahami bersama dan yang dilakukan oleh Humas Modern saat ini, bahwa memang namanya Instagram, website ataupun apapun itu bukan hanya sebagai papan informasi digital. Itu yang coba kita pahami bersama, sehingga di sana kita untuk apa yang kita tampilkan di IG ini, walaupun nanti konsepnya itu namanya Humas itu dari mulai informasi ini kita kemas lagi kemudian menjadi sebuah narasi, dari narasi ini kita kemas menjadi sebuah konten, dan tentu harapan dari semua itu adalah persepsi publik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau misalnya terkait dengan informasi kemudian bentuknya ajakan, berarti dia mungkin datang memenuhi ajakan kita. Kalau misalnya bentuknya upaya branding, berarti apa yang kita sampaikan terkait dengan UIN Sunan Kalijaga seperti apa itu kemudian mereka memahami, wah ternyata UIN Sunan Kalijaga itu seperti itu misalnya. Untuk itu kami kemudian menerjemahkan itu terkait dengan konten yang kita buat menjadi beberapa pilar. Yang pertama hanya sekedar informasi, yang kedua itu kita buat juga menjadi viral, menjadi pilar branding tuh dari sisi kelembagaan. Dari sisi kelembagaan itu maksudnya misalnya kita buat bahwa UIN Sunan Kalijaga itu punya LPPM, nanti kemudian kita create sedemikian rupa apa perannya yang memang jarang diketahui oleh mahasiswa, misalnya itu terkait dengan peran kelembagaan, kemudian dengan memiliki PLD-nya karena inklusivitasnya, kemudian terkait dengan integrasi interkoneksinya juga kita create sedemikian rupa gitu. Yang selanjutnya itu terkait dengan edukasi. Kalau edukasi kan bisa banyak hal ya, juga kita buat juga gitu. Yang selanjutnya juga terkait dengan fun, karena fun itu kan bisa jadi yang fun memang kita buat secara fun, bisa jadi sesuatu yang informasi yang sifatnya mungkin kalau misalnya disampaikan tidak secara kalau disampaikan secara apa adanya bisa jadi tidak teman, tapi bagaimana supaya mengemasnya supaya menjadi lebih fun dan lebih enak diterima oleh publik gitu. Jadi pasarnya kita itu sebetulnya ya bisa stakeholder, mahasiswa, calon mahasiswa, orang tua, mitra ataupun lain sebagainya gitu. Kemudian untuk produksi ide tadi dari perencanaan pilar-pilar itu tadi, kemudian kalau produksinya itu melalui tim dari, walaupun ya itu yang kita akui itu memang tidak banyak tim untuk itu, kemudian di create oleh tim konten, kemudian kita melakukan proses produksi. Selanjut itu approval ya dari pimpinan ataupun dari tim kami sendiri. Kalau misalnya sudah oke, baru kita up ke media, kemudian kita lihat sendiri responnya seperti apa, hal apa yang perlu dievaluasi daripada konten tersebut berdasarkan tanggapan dari audit itu sendiri setelah terbit di media sosial gitu. Oke. Terus untuk penerapan nilai keislaman dalam konten digital sendiri itu bagaimana? Penerapan nilai keislaman. Kalau di UIN sendiri ada nggak konten-konten yang menerapkan, contoh apa ya? Ada Islamnya gitu kalau misalkan di UIN gitu. Mungkin ada tetap ya, karena kan nilai Islam menjadi salah satu value yang ada di UIN gitu ya. Tapi tentu itu dikombinasikan gitu ya dengan maksudnya apa namanya penyajiannya gitu loh. Itu bagaimana? Betul. Tidak hanya kita kan karena menyasarnya kan tidak pada segmen tertentu kan gitu. Jadi bagaimana nilai-nilai keislaman itu berbuah, misalnya ditunjukkan dengan tadi yang seperti yang disampaikan oleh Mbak Ira, nilai-nilai integrasi interkoneksi seperti itu. Terkait dengan nilai keislaman itu kan untuk nilai itu ya tadi value sendiri bisa jadi tersurat, bisa jadi tersirat, ya bisa jadi tersirat begitu ya Mas. Terkait misalnya ketika kita menyajikan tentang KKN kemarin, pelepasan KKN, kita sajikan bagaimana pelepasan KKN di UIN Sunan Kalijaga gitu. Kemudian ada tuh di sesi terakhir tuh istighosah kan
itu sesuatu yang Islami. biasa ya, Iya, istighosah, iya. tetapi saya sertakan karena itu bisa jadi mungkin sesuatu yang menjadi distingsi dengan Universitas berbagai lain, universitas ya. yang lain, dan itu istighosah mungkin bukan hanya sekedar doa dan lain sebagainya, memang bagaimana mengintegrasikan ikhtiar dengan spiritualitas misalnya begitu. Oke. Ya, kemudian juga terkait dengan kemarin juga kita melakukan podcast terkait dengan inovasi, hilirisasi dan kekayaan intelektual. Kemudian kita coba kaitkan kalau inovasi biasanya kan identik sekali dengan teknologi, dengan pembuatan seperti itu. Kemudian kita coba tanyakan karena memang begitu kayaknya prodi-prodi keislaman Humanira di Universitas Kalijaga, bagaimana peluang prodi-prodi tersebut untuk melakukan inovasi. Dan ini kan kita tujuannya memberikan pemahaman kepada semua orang ya, bahwa memang ternyata inovasi itu tidak terbatas sampai di situ loh, bisa loh prodi-prodi keislaman juga melakukan inovasi, tetapi dengan seperti apa misalnya seperti itu. Jadi lebih ke implementasi Iya, implementasi nilai-nilai keislaman Iya. itu. Kemudian juga satu lagi pernah prodi matematika S2 itu kan launching. Kemudian apa bedanya dengan S2 pada umumnya? Ternyata di sana lebih menyoroti terhadap produk halal. Kemana matematika itu dibawa kepada ekonomi halal ya waktu itu ya Mbak. Harus seperti apa, itu kan sesuatu yang memang jadi distingsi dan coba kita munculkan sehingga itu terlihat sekali perbedaannya dengan prodi umum, sehingga UIN itu bukan sesuatu yang maksudnya bukan sesuatu yang perlu dipandang sebelah mata karena berbeda dengan PTN lain dengan PTN, tetapi ada hal yang bisa jadi itu kelebihan ketika itu bisa dikelola dengan baik. Ya, gitu. Untuk selama ini konten yang paling efektif, engagementnya bagus tuh apa kira-kira? Instagram kayaknya. Instagram bukan? Di Instagram. Nah, itu Sama konten apa kira-kira? Konten apa ya Pak? Oh, kalau misalnya itu tuh ya bermacam-macam ya, yang engine-nya bagus itu misalnya bisa jadi sesuatu yang memang betul-betul baru, misalnya di Universitas Kalijaga misalnya ketika kemarin terkait dengan kita menginformasikan adanya prodi kedokteran itu ya di samping ada pro dan kontranya karena lain-lain lah itu kan, tapi ya banyak orang yang memang menyambut baik dengan kehadiran prodi kedokteran. Seperti saya sekalian menambahkan ya terkait dengan keislaman tadi, misalnya dengan munculnya prodi kedokteran, kemudian dikaitkan dengan bagaimana mengintegrasikan dengan spiritualitas dan lain sebagainya. Kemudian juga kami pernah mengaitkan juga di sebuah press release bahwa di UIN Sunan Kalijaga itu tidak akan belajar hanya tentang kedokteran modern, tetapi bagaimana kita mengaitkan dan membekali mereka juga dengan perjalanan sejarah kedokteran, bahwa Ibnu Sina adalah misalnya bapak kedokteran pertama gitu sebelum kedokteran modern muncul. Jadi dan mereka itu akan belajar tentang itu misalnya begitu, yang belum jadul mungkin di UGM nggak pernah tuh belajar mengkaji tentang kitab Ibnu Sina tentang kesehatan atau tentang operasi dan lain sebagainya misalnya begitu. Ya jadi itu yang pertama sesuatu yang memang baru gitu Mas. Biasanya memang banyak engine-nya. Kalau yang lainnya itu sesuatu yang memang relate sekali dengan kehidupan mahasiswa. Jadi bukan sesuatu yang bersifat seremonial gitu. Sesuatu yang berarti lebih ke konten-konten yang relate ya. Iya, yang relate, yang edukatif, interaktif. Iya, interaktif gitu. Yang bisa ngasilin komen, like gitu. Oke. Ya komen like sebetulnya bukan cerminan bahwa itu punya pengaruh, punya pengaruh besar ya, tetapi komen like itu salah satunya, tapi lebih dari itu kami memang harus lebih dari itu kami memang bagaimana persepsi, kemudian tanggapan, dan memang tujuan dari apa yang kita sampaikan itu benar-benar sampai kepada publik, dan mereka melakukan hal itu dengan memberikan feedback dalam bentuk apapun, tindakan ataupun ya lain sebagainya. Kalau komen sama like itu adalah salah satunya gitu. Untuk target audiens sendiri itu ada sasaran tertentu nggak sih, Mbak? Sebenarnya kalau target audiens itu tentu disesuaikan dengan platform yang kita gunakan ya. Karena kan pasti platform itu kan segmented kan ya. Kita bisa bilang, Mas punya akun Facebook nggak? Facebook sekarang nggak kan? Enggak. Nah betul, karena dari segi menarik. Segmented platform media sosial itu kayak Facebook itu mungkin milenial, mungkin ya generasi milenial gitu. Dan dosen-dosen masih pakai, mereka masih ramai sekali dosen-dosen di sini ketika mereka unggah Facebook. Tapi mungkin Instagram lebih banyak milenial akhir dan Gen Z misalnya. Nah jadi tentu dalam proses pembuatan mulai dari konsep kemudian pembuatan konten yang kami lakukan itu kami sesuaikan juga dengan target market istilahnya ya.
misalnya dari Instagram, tentu tadi ada konten-konten yang sifatnya walaupun itu ada nilai edukatif, tapi kami berusaha mengemasnya dengan interaktif seperti itu, dengan konten-konten yang fun. Nah itu jadi target audiens tentu ada gitu, tapi lebih bagaimana penyajiannya itu disesuaikan dengan platform yang digunakan. Oke. Berarti setiap platform tuh kontennya beda-beda atau ada yang mirroring? Soalnya kan kadang ada yang mirroring. Misalnya kayak Facebook dan juga Instagram itu lebih karena informasi di Instagram itu masih relate gitu ya untuk bisa disebarluaskan dengan platform Facebook seperti itu. Tapi di TikTok misalnya tadi seperti yang sudah disinggung sama Mbak Ira, ada konten-konten yang mungkin ini lebih pasnya di TikTok bukan di Instagram seperti itu. Nah itu kami kemudian unggah di TikTok saja gitu, tidak di Instagram seperti itu. Untuk media digitalnya ada nggak yang diprioritaskan? Jadi apa semuanya tuh disameratakan atau ada khusus nih yang diprioritaskan? Uploadnya di IG terus gitu. Nggak ada ya? Ada nggak Mbak? Ya kalau yang diprioritaskan sekarang sebetulnya kita ya sedang fokus untuk mengisi semua ya, dalam artian kalau misalnya rilis nyari setiap hari kita memang mengunggah berita, kemudian ya di website, kemudian kita karena kita misalnya menuju internasional kita sasar juga di beberapa bahasa, karena kan di halaman pertama kita bahasa Inggris karena kita sedang menuju kepada internasional, dan ya untuk rilis itu lebih global ya, apapun kita bisa unggah di sana dengan VOV bermacam-macam gitu kan untuk dirilis. Kemudian dan itu pasti kita selalu unggah di sana terkait dengan mungkin perlu disurvey lagi bagaimana bagaimana efektivitas dari rilis itu sendiri. Tapi sampai sejauh ini maksudnya untuk website masih sesuatu yang ya kita pegang dan ya kita anggap kredibilitasnya masih oke. Karena karena ini juga terkait dengan website hubungannya dengan media eksternal. Artinya media online sekarang ketika misalnya mereka membutuhkan melihat biasanya ya yang karena kita kan juga komunikasi dengan media, ketika mereka membutuhkan berita kemudian belum menemukan mereka biasanya mengecek ya dari universitas tertentu, berita-berita tertentu. Kalau misalnya menurut mereka oke, mereka kemas kembali dan mereka unggah di platform media-medianya dia begitu. Jadi karena website itu kan mempunyai karakteristik bisa menyampaikan informasi secara komprehensif ya. Berita itu kan 5W1 hanya istilahnya itu kan ada di situ kan. Iya. Kemudian kalau misalnya untuk Instagram, ya Instagram juga ya memang tidak semua yang ada di website kita deliverykan ke Instagram ya, tetapi untuk Instagram juga ya tadi kita sedang memperkaya pilar-pilar tadi untuk ya branding lebih luas lagi di Instagram untuk pesan-pesan terkait dengan universitas kita itu memang betul-betul nyampe ke publik dan lain sebagainya. Kita upayakan untuk tampil ataupun terdisplay di Instagram, karena kan Humas itu etalase institusi ya, apa yang ada di institusi memang sudah selayaknya disajikan ya. Penyajiannya ini yang memang seiring dengan berkembangnya teknologi dan lain sebagainya, seiring dengan Humas itu memang harus juga bergerak yang dulunya mungkin lebih konvensional menjadi modern. Itu yang perlu kita pikirkan penyajiannya, karena orang mungkin tidak akan peduli dengan rektor gunting pita dan lain sebagainya. Mungkin ya ada yang peduli tetapi dengan gunting pita itu memang rektor mengesahkan apa sih, kalau memang mengesahkan dia memang apa sih efeknya bagi mahasiswa, emang apa efeknya bagi dosen, emang kemudian bagi calon mahasiswa apa. Mungkin kan itu yang memang harus didalami dan berupaya kita sajikan gitu. Jadi ya sesuatu yang banyak lah maksudnya karena memang kita sebagai etalase berupaya untuk menyampaikan apapun yang kita miliki kepada publik. Bentuk penyampaiannya itu yang tadi kita kembangkan begitu, yang mungkinnya tidak kita sampaikan mentah-mentah seperti itu. Kemudian YouTube memang beberapa lama ini kan vakum itu dalam tanda kutip, ketika live streaming mungkin ada, ketika kita punya video baru tentang profil atau lain mungkin ada, atau ketika mungkin ada kegiatan sambutan kita video full kita masukkan ke sana. Nah sekarang sedang kita kembangkan itu dengan melakukan podcast itu sesuai dengan ya kebutuhan institusi. Seperti kemarin misalnya kita dapat peringkat di THS Sustainable Impact Ranking, kita mengundang koordinator pusat SDGs dan pemeringkatan, kemudian kita gali lebih jauh, kita sajikan di TikTok, di YouTube. Kemudian begitu juga terkait dengan mahasiswa berprestasi, emang ada kan mahasiswa yang berprestasi dan lain sebagainya.
memang kemudian prestasinya seperti apa, dampaknya seperti apa, kita sajikan juga di dalam YouTube. Jadi kita juga berusaha sedang mengembangkan itu sekarang gitu. Kalau TikTok ya memang ada yang mirroring dan ada yang memang kita sajikan khusus untuk buat di TikTok begitu. Tetap kalau misalnya masalah itu mungkin itu sih Mas. Sedang kita upayakan untuk mengisi semua sesuai dengan karakteristik dari media tersebut, dan ya kita semua itu kita upayakan untuk menjadi media untuk branding institusi gitu dengan karakternya masing-masing gitu sih. Oke. Untuk penyusunan strategi branding itu humas itu siapa aja yang terlibat? Tim humas kah atau ada orang luar atau? Siapa? Kalau pemeran utama ya, Iya. pemeran utama tentu dari tim humas gitu ya. Tapi karena tadi disampaikan Mbak Ira, kami orangnya sedikit gitu ya. Sementara kebutuhan penyebarluasan informasi atau diseminasi informasi itu kan tinggi gitu ya, dengan adanya banyaknya kegiatan, banyaknya hal yang kami konsepkan juga gitu. Nah, mulai tahun ini kami juga mengajak anak-anak mahasiswa untuk magang gitu, untuk magang di humas gitu. Jadi mereka terlibat dalam proses produksi gitu, kami libatkan gitu. Tentu di awal kami memberikan pembekalan terkait dengan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang humas gitu, karena konten siapapun yang membuat, saya yang membuat, Mbak Ira atau siapapun dari tim humas ataupun nanti anak magang, nama yang muncul di dalam media atau platform itu ya humas gitu. Jadi tentu itu harus dikurasi sedemikian rupa sehingga yang memang yang disampaikan itu layak gitu ya untuk dikonsumsi oleh publik gitu. Jadi pembekalan itu yang pertama terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta magang, kemudian nilai-nilai ya, visi misi yang diusung oleh UIN Sunan Kalijaga, kemudian juga bagaimana istilahnya do and don'ts-nya humas gitu. Nah itu jadi alhamdulillah sih cukup cukup kondusif ya proses untuk magang di sini gitu, dan para mahasiswa juga cukup aktif dan mereka juga cukup antusias untuk mengikuti kegiatan karena itu menjadi sarana pembelajaran bagi mereka kan ya. Banyak sekali yang dari magang itu akhirnya bisa menjadi profesi ketika mereka lulus gitu, karena mereka langsung merasakan praktik di lapangan kan, istilahnya mencicipi dunia kerja itu seperti apa gitu. Ditambahkan Tadi Mas, maaf. Mungkin langsung ke sini aja. Tadi saya sudah lumayan. Untuk pembagian tugas antar staf humas itu bagaimana? Untuk pembagian tugas, untuk berbagai kami sampaikan terlebih dahulu ya, bahwa memang di humas itu untuk sekarang itu ada 6 orang gitu, ada 6. Dan ini perlu ini baru 2 bulan yang lalu loh Mas. Iya, jadi memang sebelumnya itu dalam jangka waktu yang lama itu 5 bulan, 5 orang. Kemudian di humas ini ada yang menjadi 1 orang Katim, kemarin Ibu Maharani itu kan berperan untuk bertanggung jawab ya terhadap produksi kehumasan dari mulai nanti approval terutama, kemudian juga berperan karena humas ini memang koordinasinya dengan banyak pihak ya, dengan pimpinannya pasti, dengan unitnya pasti, fakultas pasti, ya mahasiswa juga bisa jadi, dengan eksternal yang bisa jadi. Beliau adalah yang memang menghubungkan antara humas dengan pihak-pihak tersebut gitu. Kemudian ada juga yang memang membuat jurnalis itu bisa jadi kurasi berita, kemudian koordinasi dengan wartawan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga dari 5 orang ini Mas, ada juga yang memang fotografer sama videografer. Ya, kemudian ada juga yang memang desain grafis gitu. Tetap desain kreatif, fotografer sama videografer itu juga menyatu dengan konten kreator itu, menyatu dengan konten kreator itu dari 5 orang itu. Dan bisa dibayangkan mungkin Mas, sebegitu luasnya cakupan pekerjaan terkait dengan UIN Sunan Kalijaga, kegiatan juga begitu banyaknya, pihak juga begitu banyaknya, dikurasi oleh segini orang begitu. Dan Mas juga bisa tahu sendiri kalau misalnya rilis itu bisa jadi cuma 500 kata, tetapi dari mulai kita melakukan liputan, kemudian penulisan dan lain sebagainya, termasuk konten tampil cuma 1 menit, tapi bagaimana produksinya, belum lagi kalau misalnya terkait dengan konsep, membuat skrip dan lain sebagainya. Jadi ya itu yang
saya kira tidak banyak orang paham. Dan humas itu memang ya begitu. Kalau memang kita keliru, wah terlihatnya oleh satu Indonesia lain, tetapi ketika kita menghasilkan sesuatu memang tidak banyak orang yang tahu, ya begitu. Dan makanya ketika kami juga coba benchmarking kepada perguruan tinggi keterlibatan dalam aktivitas mahasiswa entah itu intensif, entah itu magang itu cukup besar karena untuk menggarap sesuatu yang memang tidak bisa dipegang oleh segelintir orang itu. Salah satunya yang memang dikembangkan oleh mahasiswa itu terkait dengan penyajian informasi di media digital seperti misalnya desain grafis, kemudian video. Itu kan mahasiswa ataupun yang memang mahasiswa ya yang notabene Genji memang memiliki, saya kira memiliki keistimewaan tersendiri ya dalam penguasaan di dunia tersebut, dan dalam pembuatan konsep ataupun konten sendiri kan juga biasanya lebih relate gitu. Ya itu yang memang kemarin kita banyak dibantu oleh beberapa mahasiswa magang itu. Dan tugas kita apa? Ternyata ya maksudnya bukan mahasiswa, iya dia bisa membuat video seperti sedemikian rupa, tetapi ternyata ketika mereka masuk, iya ya berbeda ya dengan video yang biasa kita buat begini-begini dengan untuk kebutuhan branding di institusi. Dan mereka mungkin ketika memasukkan video itu bisa jadi tanpa teori ya sudah jadi terus dia tanpa konsep, tetapi ketika masuk kepada humas ternyata video itu punya makna, dan makna itu ternyata luas. Ketika di sana harus ada di sana misalnya pesan itu lebih penting daripada hanya sekedar joget-joget dan lain sebagainya, informasi harus lebih jelas, kemudian harus ada call to action dan lain sebagainya gitu. Walaupun bisa jadi sesuatu yang bersifat fun ataupun joget-joget dan lain sebagainya, bisa jadi ketika kita lempar di TikTok kita juga tidak mengira begitu banyak ya ternyata yang suka dengan hal tersebut. Tetapi ketika dia masuk ke dalam humas sebuah perguruan tinggi, banyak hal yang memang ternyata mindsetnya ada beberapa yang harus dirubah. Kayak mereka juga memiliki insight baru terkait dengan pembuatan konten gitu. Untuk koordinasi dengan PT IPD itu ada nggak? PT IPD? Yang website dalam pengelolaan website. Iya, ada dalam hal pengembangan website. Misalnya PT IPD sebagai developer website, dia membuat website tertentu. Kemudian ketika kita sebagai pengisi ya, pembuat konten dan lain sebagainya, ada hal yang harusnya ada di sini nih, tapi kita tidak punya rumahnya, harusnya dikembangkan lagi nih websitenya karena kita mau mengisi segmen ini nih dan lain sebagainya. Itu nanti kita upayakan sampaikan kepada PT IPD, dan PT IPD nanti akan mengkurasi atau menyiapkan rumahnya lagi gitu, menambahkan atau lain sebagainya gitu. Kalau konten yang di website itu humas langsung yang upload atau kirim dulu ke sana? Kemana? Humas langsung. Ya. Kami punya akses. Berarti humas itu punya akses di website juga? Betul. Iya, punya akses ya. Untuk Win SK itu memang humas gitu. Ya, berita, kemudian kolom, kemudian foto-foto kegiatan itu kan bisa kami upayakan untuk pengumuman. Untuk ini publikasi konten itu seberapa sering? Misal seminggu sekali atau? Publikasi konten setiap hari Mas, dan berarti tiap hari upload? Tiap hari pasti. Entah pasti di ada. TikTok. Iya. Bahkan bisa dalam satu hari bisa kita 8 berita. Pernah berapa berita Pak? 8. Ya, kalau misalnya itu, tapi maksudnya kadang tidak di semua platform gitu misalnya. Pas kedokteran aja kita 17 berita dalam satu hari. Iya, dan itu di bahasa itu gitu. Okay. Itu baru berita loh. Iya, baru berita gitu. IG-nya belum dihitung. Ya gitu. Oke, skip. Nah, untuk di humas sendiri itu ada standar desain atau identitas visual khusus nggak? Standar visual ada, tentu. Kan katanya visual speaks louder ya. Oke. Jadi tentu visual itu menjadi salah satu elemen yang patut dipertimbangkan kan dalam sebuah konten gitu ya. Dan kami mencoba menyusun bagaimana template. Kami punya semacam template ya, yang kemudian kami gunakan bersama gitu. Dan template ini juga membantu ketika ada teman-teman baru yang bergabung seperti teman-teman mahasiswa tadi gitu. Jadi misalnya huruf apa yang kami gunakan, fontnya gitu, kemudian ukurannya itu agar keterbacaannya cukup jelas gitu ya di media sosial. Kemudian warna-warna, misalnya kan di institusi itu kan pasti punya warna-warna, nanti Mbak Ira bisa explore yang warna ya. Itu kan ada warna-warna tertentu, misalnya di UIN gitu kan ada. Nah itu kami coba tuangkan juga konsep-konsep itu dalam template
desain yang kami gunakan gitu. Color palette gitu ya. Betul, color palette-nya seperti oke. itu. footer headernya. Oke, oke. Reader, kemudian misalnya jadi ada konsistensi gitu kan sebenarnya ada standarisasi dan juga konsistensi yang coba kami sajikan melalui konten-konten yang kami tampilkan di publik gitu, dan pasti akan lebih rapi ya dan Yes, menarik kan benar, kalau benar, misalnya suatu konten itu ajek gitu loh, jadi nggak hari ini warna kuning besok warna hijau besok itu kan Iya, iya. kayak Instagram aja kita scroll aja nggak rapi gitu. Benar, benar. Itu konsep-konsep itu yang kami coba. Untuk respon Humas sendiri gimana terhadap komentar atau pesan dari masyarakat atau kritik atau biasanya kan banyak tuh di komen-komen, aku sempat riset, waduh ini desainnya kayak pakai AI Oh gitu, iya, nah iya, itu gimana? iya, Kalau iya. dari- Isi begini, yang pertama terkait dengan komentar. Komentar misalnya dia yang komentar itu apakah mereka itu mengomentari sesuatu yang substansif atau memang sesuatu yang bersifat hanya di permukaan aja gitu. Misalnya ketika mereka mengomentari tentang desain, kita bawa ke ruangan. Kalau misalnya banyak ya yang desain, kita bawa ke sini, kemudian kita melakukan evaluasi tadi itu, maksudnya Oke. desainnya itu harus seperti apa, dan maksudnya akhirnya kita perbaharui template dan lain sebagainya Oke. gitu. Kemudian terkait dengan AI itu yang maksudnya coba kita diskusikan, coba kita renungi itu apakah memang hanya semacam desain aja atau memang lebih kepada itunya ya Mas. Maksudnya ketika dia AI ataupun AI itu berapa persen sih di dalam desain itu yang Ya, coba ya. kita renungi itu, kemudian kita di sana kan mendelivery informasi, mendelivery konten dengan tujuan tertentu, sampai nggak sih kepada masyarakat konten yang kita sajikan itu gitu. Kemudian terkait dengan dan yaitu AI itu menjadi sebuah yang kita renungkan, kalau misalnya kita dengan AI itu seberapa persennya itu maksudnya masih oke, dan itu memang menjadi asistensi dan membantu kita untuk mendeliverikan lebih banyak pesan kepada stakeholder ataupun kepada audiens, itu yang sedang kita kaji gitu. Maksudnya ya memang kalau misalnya sepenuhnya udah ya pakai AI jelek lagi, itu yang sedang kita hindari, sedang kita kaji gitu. Tetapi ketika itu maksudnya AI hanya sebagai asistensi saja, kemudian dengan AI kita bisa lebih produktif, ataupun bukan dengan AI-nya sepenuhnya ya, tetapi dengan bagian-bagian tertentu kita bisa lebih produktif, kemudian engine juga untuk informasi ataupun apa yang ingin kita sampaikan juga lebih luas dan lebih banyak lagi, misalnya itu yang sedang kita kaji lagi gitu. Maksudnya AI itu pembatasnya itu seperti apa, karena memang sekarang kan semuanya betul-betul berubah. Apakah memang Benar. Humas harus betul-betul memang dengan desain yang manual dan lain sebagainya, Photoshop full atau apa lagi selain Photoshop Mas? Corel dan lain sebagainya, atau harus hanya dengan itu saja, atau memang untuk hal-hal tertentu itu boleh gitu. Maksudnya itu yang memang sedang kita kaji gitu, karena seiring dengan bergeraknya Zaman, ya banyak hal itu teknologi. gitu ya. Mbak Ya, Tabaida? mungkin sebelum ke situ tadi kan kayak itu manajemen krisisnya gitu ya, iya, manajemen iya. krisis untuk ketika ada komentar-komentar negatif di publik itu seperti apa gitu. Nah, sebenarnya salah satu peran Humas itu, karakter yang harus dimiliki Humas itu nggak boleh baper gitu. Jadi no baper club gitu ya. Jadi ketika seorang Humas membaca ada komentar negatif yang muncul, itu kita nggak langsung tersulut gitu, wah kok gini sih gitu, karena kan persepsi publik itu ya tergantung ya. Yes. Satu konten dibaca oleh 10 orang bisa ada 10 persepsi seperti itu kan. Jadi yang pertama kita harus melihat dulu, oh ini siapa yang mengirimkan komentar gitu. Apakah sesuatu yang atau pihak-pihak yang memang harus kita respon atau tidak gitu. Kalau memang itu tidak harus direspon, ya sudah diabaikan Oke, saja oke. gitu. Karena pasti semua tindakan yang kita lakukan tuh ada yang suka, ada yang enggak Benar, satu gitu. Kemudian yang kedua, kalau memang itu pihak-pihak yang memang harus kami respon, bisa misalnya bisa kami respon melalui komentar, atau mungkin tidak perlu dijawab dengan komentar, tapi kami jawab dengan postingan berikutnya misalnya. Nah itu jadi itu mungkin semacam manajemen krisis gitu ya, krisis manajemennya seperti itu. Terus oke. Ada lagi Terus mungkin, kemudian untuk yang AI itu AI itu kita kan dalam semua bidang itu AI itu sudah memasuki kehidupan kita gitu ya. Yes, Tentu itu benar. bukan hal yang bijak kalau kita menolak teknologi Benar, gitu. ya. Jadi bagaimana kita
menyikapi kehadiran AI itu. Jadi tidak sepenuhnya menolak, tapi bagaimana secara bijak menggunakan gitu. Brainstorming menurut saya masih sangat oke menggunakan AI gitu. Tapi kalau semua AI memang tentu itu menyalahi etika gitu kan. Jadi pada koridor-koridor apa sih sebenarnya AI itu bisa digunakan oleh humas dalam membantu. Jadi seperti supporting tool aja gitu. Supporting tool, oke. Terus itu mungkin Mas menambahkan ya terkait dengan komentar atau yang masuk, karena yang perlu digarisbawahi, humas itu bukan apa sih, bukan harus pro kepada universitas ataupun kepada instansi tertentu ya, tetapi humas itu sebagai corong informasi antara universitas dan juga publik. Kemudian misalnya begini, ketika kita mengupload informasi ataupun konten tertentu, kemudian dari misalnya dari pihak audien mengomentari terkait, wah ini kan fasilitasnya ini begini. Nah kemudian kita coba resapi, kemudian coba kita komunikasikan, memang iya begini ya. Kemudian tugas kita itu menginformasikan kepada yang audien yang memberikan komentar, oh ketika ada masukan terkait ini silahkan sampaikan di sini. Kemudian jika itu sebuah fakta, maka seorang humas juga tidak boleh menolak fakta tersebut, tetapi harus menyampaikan kepada pihak yang berwenang, begitu Mas. Oke, menarik. Terus untuk evaluasi sendiri itu kira-kira dilaksanakan secara rutin nggak? Atau misal ada jadwal-jadwal tertentu? Di internal berarti ya? Internal Mas. Ada ya, kita habis setiap minggu ya, secara rutin sih Mas, secara rutin. Kalau misalnya ya untuk evaluasi ya seminggu sekali bisa jadi itu, karena untuk yang melihat bagaimana berbagai media yang sudah kita lemparkan ke publik itu untuk melihat engine-nya seperti apa, kemudian pengaruhnya seperti apa, keberterimaan mereka juga seperti apa, apakah sesuai dengan yang tujuan kita atau memang seperti apa, atau kemudian kalau misalnya sudah kita mendapatkan benang merah dari apa yang kita lemparkan ke publik, maka kita melakukan evaluasi, apakah kita akan melakukan tetap dengan cara seperti ini atau mungkin ada cara yang lain untuk untuk melakukan gitu. Nah itu tuh masuk ke yang satu itu, ada perubahan strategi nggak? Misal lagi ternyata gini, kita bloknya gini. Itu ada nggak strategi apa ya? Apakah ada perubahan strategi berdasarkan hasil evaluasi? Ada, tentu ada gitu. Termasuk dengan template yang tadi desain gitu ya, itu adalah salah satu bentuk improvement yang kami lakukan gitu. Oke, improvisasi. Betul. Jadi ada hal yang sebelumnya tidak ada, ketika kami melihat respon, masukan feedback gitu ya. Kemudian salah satunya dalam bentuk template desain seperti itu. Improvement dari cara kerja juga mungkin kan dilakukan kan, misalnya dengan kebutuhan yang meningkat gitu, dengan 5 atau 6 orang saja tidak cukup, akhirnya dengan penambahan anak magang gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan ya. Jadi improvement tentu itu harus ada malah. Oke, masuk ke ini ya, faktor pendukung. Kira-kira apa aja faktor yang mendukung keberhasilan digital branding menurut Mbak? Faktor yang mendukung digital branding. Keberhasilan digital branding. Outputnya mungkin. Faktor yang mendukung keberhasilan digital branding. Ya, konten digital gitu. Kalau yang tentu ya, kalau misalnya kalau saya ya digital lebih kepada sosial media ya. Sosial media. Konsep yang disajikan, kemudian konsep yang kuat delivery konsepnya juga, bentuk cara penyajiannya juga. Nah, untuk pimpinan sendiri itu ada dukungan khusus nggak terhadap kegiatan branding ini? Dari pimpinan? Iya. Pada dasarnya kan memang humas itu ya terlepas dari perannya seperti tadi memang, tapi tidak bisa dilepaskan dengan pimpinan itu tadi. Walaupun lebih dari itu, humas bukan hanya menerjemahkan visi dari pimpinan, tetapi menerjemahkan visi ataupun apapun pesan dari institusi itu sendiri kan Mas. Kalau misalnya dukungan itu biasanya dalam bentuk apa sih, apresiasi ataupun dalam bentuk misalnya ya komunikasi yang lebih instan, misalnya ketika kita mau mendelivery sebuah tema tertentu misalnya, atau ya mungkin dalam bentuk anggaran itu ya, juga bentuk suatu bentuk ya dukungan dari pimpinan kan. Nah kami di humas juga diberikan alokasi anggaran yang memang
anggaran itu bisa digunakan sepenuhnya untuk mendukung tugas dan fungsi humas. Misalnya terkait dengan in-house yang coba Ya. kita selenggarakan untuk induksi skill kami gitu sesuai dengan kebutuhan saat ini gitu. In-house misalnya jurnalistik ataupun tentang desain grafis ataupun tentang konten kreator gitu. Untuk fasilitas dan teknologi udah memadai belum di sini kira-kira? Fasilitas dan Sudah teknologi, cukup ya. kamera sudah ya cukup ya. Fasilitas. Maksudnya untuk hal-hal yang memang kami butuhkan juga Iya. pimpinan juga sangat support memang kalau memang ada pengadaan-pengadaan yang harus dilakukan. Lensa kami Oke. ya maksudnya lensa kami bermacam-macam dan sebagainya. Kemudian juga misalnya untuk sesuatu yang bersifat misalnya apa kayak preppy kami yang bisa melakukan pengadaan menjadi sesuatu yang pro atau CapCut misalnya kami difasilitasi untuk hal yang seperti itu, tetapi kan akhirnya sebagaimanapun canggihnya teknologi, sebagaimanapun canggihnya tool, tetap kita ya dari SDM-nya sendiri yang memang harus menyadari, apalagi ya saya kira kalau misalnya saya berbicara terkait dengan pekerjaan pegawai atau apa itu ya humas itu adalah sesuatu yang memang sangat menarik karena dia sebagai seorang pegawai tetapi harus terus mengupgrade gitu ke skill dirinya Skill, gitu ya. gitu. Nah, untuk kompetensi SDM sendiri gimana? Kompetensi SDM Kompetensinya. gimana maksudnya? Jadi skill itu tadi kan Ibu Mbak, ya kalau misalnya apakah sudah memadai SDM di sini skill? kalau misalnya memadai dalam tanda kutip banget karena memang di humas di sini berdasar dari latar pendidikan yang berbeda-beda begitu yang mungkin humas mungkin ya idealnya dari ilmu komunikasi mungkin atau dari KPI. Di sini yang ilmu komunikasinya hanya satu orang, tetapi lebih dari itu ada memang di kami itu salah satu dari tim kami yang memang sudah cukup lama mungkin dia bukan dari prodi ilmu komunikasi tetapi sejak 20 tahun lalu mungkin di humas, kemudian dia satu-satunya waktu itu pemegang video, kemudian dia menggali lebih jauh, menggali sendiri objek tengah itu sehingga menurut saya ada di sini orang tertentu yang memang sudah kompeten menguasai mulai dari konsep serta konsep ataupun praktek teknis dan lain sebagainya ya, dari mulai desain, kemudian dari mulai fotografi dia bisa menjelaskan mendetail tuh kamera tuh ada apa saja, kemudian bagaimana cara mengambilnya, apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya, itu memang ada yang seperti itu. Kemudian dari tim kami dulu adalah humas kabar kerjasama dan sudah ya 18 tahun menjadi kasubag di mana-mana itu sangat baik, sangat mendukung untuk kami ketika ya itu harus berkomunikasi dari mulai dengan pusat sampai di sini itu kan karena itu juga sangat penting. Kemudian saya mungkin sama Mbak Novi dari prodi sastra, kemudian dia sastra Inggris, saya sastra Arab, itu juga sangat mendukung untuk pembuatan konten yang bilingual dan dalam hal sastra kan berhubungan juga menulis, yaitu dengan menulis caption, kemudian dengan menulis berita dan lain sebagainya gitu. Itu sih maksudnya, walaupun mungkin tidak ilmu komunikasi tetapi ada hal-hal yang memang berkaitan atau beririsan yang untuk mendukung itu, dan sisanya ya maksudnya berusaha kami mencari dan kami harus betul-betul menjalani terkait dengan berbagai kompetensi yang memang harus dimiliki oleh humas. Kalau memang misalnya genap, apakah di sini semua kompetensi kehumasan sudah dimiliki oleh semua ini? Karena gini, Mas, humas itu begitu banyak sekali cakupannya. Yang ada itu mungkin lebih kepada spesialisasi ya. Misalnya Mbak Novi lebih kepada misalnya public speaking dalam hal bahasa Inggris sebagai host bahasa Inggris, sebagai editor, sebagai pembuat berita bahasa Inggris dan lain sebagainya. Tetapi dia juga tidak buta dalam pengambilan gambar dalam pembuatan konten. Itu pun ada yang lain, Mas Arif itu sebagai create dalam konten kreator, tetapi dia juga tidak buta dalam menulis berita dalam protokoler. Mas Alpan misalnya dalam desain grafis, tetapi dia juga mengerjakan hal-hal yang lain, tetapi ada spesialisasinya tersendiri gitu. Karena memang beberapa kali kita mengikuti kegiatan kehumasan yang bersifatnya induksi, yang selalu dijelaskan adalah begitu luasnya pekerjaan kehumasan sehingga tidak bisa dibidangi oleh satu orang gitu. Tapi harapannya kemampuan dasar itu dimiliki oleh tiap-tiap pegawai humas gitu. Karena misalnya tadi dalam satu hari itu bisa saja ada banyak kegiatan gitu ya. Padahal orangnya sedikit gitu kan. Nah, berarti kan dibutuhkan lebih dari satu kompetensi. Misalnya ada 5 kegiatan humas disebar semua. Berarti satu humas yang datang itu harus punya kompetensi untuk menulis berita, untuk menangkap dia dokumentasinya gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu. Tapi tentu
peningkatan kompetensi tetap dibutuhkan ya. Nah, biasanya peningkatan kompetensi itu bisa secara internal. Misalnya lewat knowledge sharing yang kami lakukan ya antar morning gitu ya, kan, betul, ada ya, bahasanya. gitu. Jadi knowledge sharing internal tim gitu ya. Misalnya tadi ada spesialisasi tertentu, Mbak Ira misalnya bisa memberikan knowledge sharing terkait dengan penulisan. Saya jika dibutuhkan bahasa Inggris, atau yang dari spesialisasinya videografi bisa memberikan itu. Jadi kami saling melengkapi gitu. Atau mungkin dengan bimtek yang diselenggarakan oleh misalnya Komdiki, kami bisa ikut, ataupun sifatnya yang tadi ada anggaran yang dialokasikan untuk melakukan peningkatan kompetensi itu. Untuk kendala sendiri ada nggak di Humas kira-kira? Kendala dalam hal? Di Humas sendiri apa yang sering selain SDM-nya yang terbatas? Ya, ya kalau selain kan, SDM. ya itu sih SDM sih ya. Iya, karena yang paling ini SDM. Yang paling itu SDM, sementara yaitu kegiatannya itu banyak sekali. Kemudian ada kalanya mungkin itu ya, itu sebuah kendala nggak sih Mbak? Misalnya ketika kegiatannya yang banyak itu, misalnya kegiatan jam 8, kadang kita baru tahu jam 7. Itu ada beberapa karena ya begitu banyaknya orang yang ada di sini yang memang harusnya terlibat dengan Humas semua, maksudnya ingin bukan terdokumentasikan ya, ingin menyampaikan pesan kepada publik terkait dengan apa yang dia lakukan gitu. Ada kalanya mungkin dia kan ada alur ya, alur ada bagaimana alur. kami di Humas ini mengetahui apa saja sih kegiatan hari ini gitu. Berarti ada ininya dulu. Maksudnya biasanya kan ada yang permohonan gitu ya, mengajukan permohonan surat gitu. Karena kan kami sebagai di Humas kan ada banyak sekali fakultas dan juga prodi, kan kami nggak mungkin tahu kan kegiatan di satu hari itu apa saja gitu. Nah, terkadang tadi informasi-informasi itu terlambat masuk atau mepet gitu maksudnya ke kami gitu kan. Jadi yang biasanya mungkin kalau diberitahu di jauh hari kami bisa mengonsepkan sebenarnya untuk konsep beritanya kan seperti apa, konten di Instagramnya itu seperti apa. Tapi ketika suatu informasi itu terlambat disampaikan kan akhirnya jam 8, jam 9, jam 8. Iya, tentu nggak ada waktu untuk membuat konsep. Jadi konsepnya on the spot misalnya. Gitu mungkin lagi tentang lainnya. Tapi ya SDM itu yang memang sangat berpengaruh terhadap konten yang dihasilkan juga kan. Terus untuk terkait kendala anggaran ada nggak kira-kira? Sejauh ini ada nggak Mbak Ira yang sudah lama di sini? Kalau saya lama juga, saya 2 tahun. Saya lihatnya kayaknya cukup ini ya. Kendala anggaran ya dianggap saja tidak ada gitu. Oke, kalau website sebenarnya ini ke PT IPD, tapi kira-kira ada kendala nggak yang sering muncul dalam pengelolaan website? Di Humas tuh nggak ngedevelop berarti ya? Enggak. Berarti kami usernya. Berarti dikasih kayak akses admin untuk Oke. Nah, untuk yang di sosmed ada kendala nggak yang sering muncul kira-kira? Apa ya kendala ini yang memegang akun Di sosmed ya. Kalau sosmednya itu ya mungkin ya saya pribadi ya, karena memang ya itu tidak, jadi di sini itu memang double triple ya pekerjaannya itu, tidak ada yang khusus betul-betul cuma itu gitu, tidak ada. Orangnya dikit ya. Dan ya saya kalau saya merasa kurang masuk pada real time-nya. Kadang memang kan kalau real time itu 24 jam, kadang pulang pun juga masih harus komen-komen juga masuknya, itu bisa jadi di luar jam kerja. Jadi memang tidak mengenai jam kerja itu, jadi untuk benar-benar masuk ke betul-betul real time dan lain sebagainya itu loh yang kita mungkin belum bisa sangat-sangat maksimal ya. Kemudian ya karena terbatasan SDM itu tadi, kemudian terkait dengan story Instagram juga yang ternyata kan bisa dimanfaatkan sedemikian rupa untuk engagement jadi bukan hanya untuk mengupload sesuatu yang udah ada di feed misalnya, tapi kan biasanya untuk polling dan lain sebagainya itu yang belum dieksplor belum dieksplor lebih jauh gitu. Kalau akun IG sendiri yang megang Humas tok atau ada yang Humas tapi admisi juga sama admisi. sama admisi. Oke. Ada adminnya ya berarti. Iya. Ini Mimin. Bukan. Yang biasa jawabin balasan. Kadang jawab. Oke. Harusnya jawab. Sekarang masuk ke indikator terakhir, dampak digital branding. Menurut Mbak sekalian, apa perubahan yang dirasakan sejak digital branding diterapkan? Yang pertama tentu lebih ke efektivitas diseminasi informasi ya.
dengan digital branding itu, apalagi di era sekarang kan semuanya memang digital ya, jadi mau nggak mau juga kami sebagai humas ya harus terjun ke situ juga, harus belajar tentang digital branding juga gitu. Jadi mungkin lebih keefektifan untuk penyebarluasan informasi itu tentu lebih cepat sampai ya. Kalau dulu mungkin prosesnya manual, sekarang dengan digital lebih cepat sampai. Kemudian juga engagement itu kan sebenarnya mendukung engagement juga kan dengan adanya digital branding itu. Apalagi Mbak Ira? Ya itu kemudian ya itu memancing kreativitas dari humas Ya, itu sendiri betul, ya betul. untuk dapat Ya. menyajikan di dalam dunia Seinteraktif digital mungkin. itu ya. Nah, untuk ke masyarakat langsung itu apakah masyarakat tuh lebih mudah mendapatkan informasi? Oh, maksudnya dengan digital branding Iya, itu dengan masih digital branding. kaitannya sama itu. Betul. Iya, tentu dengan jangkauan ya, jangkauan penyebarluasan informasi dengan digital branding tentu lebih memungkinkan gitu. Nah, terus bagaimana pengaruh digital branding terhadap citra UIN? Kalau itu harus itu nggak Mas, harus riset nggak sih kalau seperti itu? Bagaimana pengaruh digital branding terhadap citra UIN itu ya, sepertinya kalau masalah itu kan untuk yang jawaban lebih akuratnya harus riset ya, tetapi masih terkait dengan UIN Sunan Kalijaga itu yang memang kita sebagai humas diuntungkannya bahwa UIN Sunan Kalijaga itu udah nama yang sangat besar di mata PT KIN gitu kan, udah nama yang sangat besar di mata PT KIN, dan terkait dengan adanya dunia digital ini kan ada yang namanya echo chamber ataupun ada yang namanya lain sebagainya, jadi banyak sekali banyak sekali orang bisa berbicara tentang UIN Sunan Kalijaga, siapapun itu, bukan hanya humas gitu, termasuk kan yang ramai kemarin tentang bagaimana misalnya ya yang kuliah di UIN Sunan Kalijaga itu misalnya yang nggak pintar, yang nggak punya uang, karena yang punya uang misalnya di UN, jadi UN itu kan kita harus berpikir terus untuk bagaimana bisa, bukan menangkis sih, menjelaskan hal, bukan menjelaskan hal juga secara seperti itu. Terus juga muncul misalnya bagaimana terkait dengan kualitas lulusan PT KIN waktu itu kan yang memang dianggap rendah dan lain sebagainya, dan juga itu jadi menjadi PR juga bagi kita untuk menjadi yang pertama dan untuk mendeliverasikan sebanyak mungkin berita-berita baik tentang informasi-informasi baik, itu hal-hal baik, prestasi-prestasi tentang UIN Sunan Kalijaga, karena siapapun di media digital bisa membuat persepsi dan menciptakan prestasi terkait dengan hal itu gitu, dan sesuatu kalau menurut saya sesuatu yang tidak baik itu ya bagaimana ya, maksudnya kita bisa membangun citra sedemikian rupa tetapi akan hancur hanya dengan satu kali misalnya kekeliruan, atau hanya dengan konten yang memang tidak baik mungkin yang diunggah oleh seseorang. Jadi memang media digital itu ya itu Mas, maksudnya positif sama negatifnya ada, karena kalau misalnya kita tidak menyajikan konten maka akan diisi konten tersebut oleh yang lain yang bukan dari kita gitu. Jadi kita bergelut dengan banyak orang lah, dengan banyak pihak terkait dengan hadirnya konten digital ini. Jadi kita harus betul-betul aware, harus betul-betul aktif untuk yang menyajikan hal-hal yang ya sebaik mungkin lah gitu lah. Oke. Untuk di humas sendiri kan udah menerapkan digital branding ya, saya anggapnya seperti itu sih. Itu untuk apa ya, promosi penerimaan mahasiswa tuh berpengaruh nggak sih Mbak? Berpengaruh sangat Jadi kayak misalkan berpengaruh. mungkin meningkatnya mahasiswa baru atau apa? Kalau misalnya meningkat, kita maksudnya tidak berbicara terkait dengan meningkat ya, tetapi intinya tuh begini Mas, kalau misalnya UIN Sunan Kalijaga itu apa sih memang sebetulnya yang dituju, karena kalau misalnya kita berbicara terkait dengan kita butuh mahasiswa segini, itu udah lebih banget misalnya dalam tanda kutip kita tidak promosi pun ya karena udah begitu besarnya saya kira nama UIN Sunan Kalijaga kalau misalnya di dunia PT KIN. Tetapi misalnya ada yang lebih dari itu, jumlah pendaftar itu menggambarkan bagaimana antusiasme, bukan hanya kita butuh 6.000 kemudian yang daftar 6.000, tetapi kan tidak begitu gitu. Jadi kita melihat dari kita bandingkan juga dengan fakultas dengan universitas lain, misalnya dalam hal PT KIN. Saya kira ini juga karena pengaruhnya media sosial. Pendaftar SPAN PT KIN terbanyak itu adalah UIN Sunan Kalijaga gitu. Kalau misalnya kita bandingkan dengan ketersediaan kuota kursi gitu ya, misalnya SPAN PT KIN aja yang daftar adalah 26.000 untuk 1.000 sekian kursi gitu.
Oke. gitu. Berarti Jadi kalau untuk spesifik ke digital branding itu berarti membantu promosi sekali ya. iya, Sangat, membantu sangat. promosi. Termasuk kan yang kedokteran kemarin kan juga Nah, itu kan gelombang fokus pertama. baru ya. Iya. Apa, prodi baru, prodi baru, terus itu juga di gelombang pertama saja sudah ada 289 kursi yang mendaftar. tersedia 50. Ya, itu Padahal kursi cuma 50. Nah, padahal ada 3 gelombang. Iya, iya. Gelombang 1 sudah ada 289 yang mendaftar. Saya kira kalau misalnya tidak ada sosial media, Betul. dari betul. mana mereka tuh akan lambat sekali tentunya gitu. Oke. Terus indikator keberhasilan digital branding menurut Humas sendiri gimana? Indikator keberhasilan kan? Digital branding, jadi misal lebih ke ini sih kayaknya, outputnya seperti ini gitu. Gitu kayaknya penasaran. Keberhasilan digital. Mbak, sebelumnya aku minta kontaknya Mbak ya, boleh? Oh iya boleh. Oke. Mbak, Saya tuliskan nama. oh boleh. Nama. Di sini aja nggak apa-apa Mbak. Sebenarnya udah aman sih Mbak. Ini buat tugas skripsi Mas. Iya, skripsi ngejar Oh, emang mahasiswa apa? MPI saya. MPI dari sisi apanya? Manajemennya kok? Manajemen strategi pemasaran. Oh iya. Cuman kan saya memang basicnya fotografi videografi. Sempat saya masuk di ini kok Mbak, apa? Web UIN. Saya juga nggak tahu itu. Waktu itu saya lomba juara 1 kan. Lomba video kompetisi. Tiba-tiba kok nama saya ada di Humas gitu. Oh iya, itu karena kami ya itu kan salah satu bentuk pemberitaan positif ya. Nah, jadi prestasi-prestasi mahasiswa itu coba kami capture, coba kami sampaikan ke publik bahwa mahasiswa-mahasiswa ini banyak yang berprestasi loh, tidak hanya di bidang akademik, non akademik juga banyak. Nah, salah satu tugas Humas itu juga. Nah, tapi itu waktu itu saya tiba-tiba gitu loh, Pak. Oh, gitu. Berarti ada yang ngirim Ada dari ngirim, prodi, dari prodi. mungkin, dari fakultas mungkin. Ya, jadi gitu. ada kalanya yang Humas itu kami menjemput berita atau kami disodori ini loh ada yang menarik nih, tinggal kami kemas gitu. Oke, berarti kayak dia dikemas ulang gitu. Betul. Itu sih, gimana kayak wah, tiba-tiba masuk web UIN nih. Bapak IG Mas? Di web sama IG nggak tahu. Oh. Tahun berapa? Wah, udah semester Oh, udah lama. 4 tapi ya, semester 4 atau semester lomba film nasional waktu itu. Oh ya. Oh. Ya kenapa nggak pernah ke sini Mas? Nggak pernah Saya nggak mendelipari ngerti konten di sini. Harusnya ikut membantu nih. Katanya juara 1 fotografi hampir gitu. Film, Bu. Film tuh kan buat film. Harusnya kita ambil bantu magang dulu sebelum lulus. Udah lulus. Mau Belum, lulus? baru lulus ini, Pak. Ya sekarang aja nggak apa-apa. Iya kan ini tadi Itu kan. punya ilmunya. Terus ini udah ngobrol-ngobrol nih. Siapa tahu bisa memberi masukan untuk improvement yang ada di Humas. Enggak apa-apa ya kita terbuka untuk segala masukan. Malah senang kita ya, Iya, ada iya. masukan dan lain-lain Siap. Iya. untuk kebaikan Bersama. Humas kali jaga. Oke. Tadi pertanyaan terakhir belum dijawab Mbak Ira. Oh, nah, Sebenarnya udah cukup sih, Mbak. Sudah ya. Oh, aman aja sih. Itu opsional aja sebenarnya. Saya tadi di awal-awal udah banyak menjawab yang belakang-belakang sebenarnya. Iya. Saya yang belakang recall aja sebenarnya. Kamu orang yang tepat ya kan. Sangat tepat sekali, Pak. Jadi total lah, aku pengen minta struktural di Humas. Nah, strukturnya. itu di web ada nggak sih? karena aku Nah, soalnya aku sempat riset, sempat nyari, nggak ada yang malah PT IPD. Kalau PT IPD itu ya kan itu mah udah itu sendiri, pusat sendiri, UPT, unit sendiri. Secara struktur kita di bagian Aduh, umum ya. gimana ini teman? Ya dulu ada perubahan di restrukturisasi itu loh. Dulu kan kita berdiri sendiri, sekarang di bawah ini Bagian umum. Apa namanya istilahnya? di bawah bagian umum. Jadi di bagian umum, terus Katim ya, Iya. Katim Humas, baru di bawahnya staff yang 5 orang ini. Oh, oke. Jadi udah bawah banget. Sebenarnya Pelaksana kalau kami. pasti di bawah langsung kepala biro. Iya, Oh, gitu. jadi itu yang memang apa sih yang coba kita kaji, karena kalau dari ortakernya tidak ada secara khusus Humas ada di mana begitu. Nanti kalau mau kita sampaikan itu di takar kok nggak ada, nanti juga kita nggak punya dasar untuk menyampaikan. Sebenarnya itu kalau boleh dibilang ya, sebagai orang yang baru masuk ke UIN itu agak saya maksudnya gitu loh ketika karena kalau di instansi lain itu kan biasanya Humas tuh ya berdiri sendiri Iya, gitu. iya. Jadi Berarti ini enggak. Ini di bawah. Ya
Gimana? So, Jadi begini Mas, dulu kalau iya sih ya. kalau misalnya apa sih, humas itu secara bagian itu karena dulu itu ada namanya Kabag Humas dan TU ya. Dulu adanya ada Kabag Humas dan TU. Kemudian sekarang itu sudah tidak ada yang namanya Kabag itu. Dulu tuh banyak ya, sekarang cuma ada dua, ada Kabag Umum sama ada Kabag Akademi. Karena Kabag Umum itu nyerempet di bawah, karena Kabag Umum, karena TU itu di bawah Kabag Umum, seolah-olah humas itu pastinya di bawah Kabag Umum gitu dianggapnya dok kita. Tapi secara tersurat itu kalau misalnya humas itu ada di sana, kalian mungkin belum menemukan. Tetapi kalau misalnya ada, karena di humas ini isinya itu jabatan fungsional itu gimana? Misalnya Ibu Katim Pranata Humas ahli Madya, misalnya Mas Ari Pranata Humas ahli pertama, ada lagi Pak Uji Pranata Humas ahli muda. Itu secara itu di bawah kepala biro AUK gitu. Ya. Mungkin terakhir ya, mau nge-recall dikit, untuk tim humas sendiri itu ada ini nggak kayak riset khusus, contoh update di sosial media, misalkan di TikTok, oh ternyata trennya ini tentang UIN, khusus spesifik UIN, terus di IG gini. Soalnya sempat beberapa kali lewat di tempatku, ini FYP di TikTok terkait UKT di UIN. Nah, itu gimana? UKT yang 3. Oh itu. Ya itu mah memang maksudnya sudah Banyak menjadi sekali FYP ya lewat Bu kalau gitu. Dan ramai Bu. Nah itu humas gimana menanggapinya? Iya, terkait dengan hal itu tuh, maksudnya karena bukan hanya FYP di TikTok, ketika di IG pun kemudian ada di IG, kemudian kita menginformasikan terkait sudah keluarnya nilai UKT untuk mahasiswa baru, itu juga sesuatu yang ramai, yang isinya seperti tidak sesuai semua. Saya bilang begitu ya, isinya itu juga sudah menjadi alarm ya, kalau memang mungkin banyak pihak yang keberatan terkait dengan UKT Universitas Kalijaga ini. Itu juga sebagai humas serpat, karena memang kami kan tidak punya kebijakan terkait itu, tetapi kami menyampaikan kepada admisi sebagai pintu pertama ya. Karena tetapi admisi juga punya rambu-rambunya itu semacam KMA atau batas, memang batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa, itu memang ada aturannya dari Kementerian Keuangan atau Kementerian Agama ya, itu ada Mas. Kemudian dan juga memang itu ada, misalnya ketika ini punya penghasilan segini berarti jenjang UKT-nya berapa, dan itu juga sudah disampaikan, tapi sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Ada pun yang menjadi PR, emang berapa sih UKT tertinggi di UIN? Kan 9 juta, itu orang Saintek salah baby. Kemudian yang lainnya berapa? 7 juta, 5 juta gitu. Kemudian yang menjadi evaluasi dari kita mungkin bukan mereka membayar berapa, karena begini Mas, ketika mereka, kalau saya ya ataupun saya sendiri, ketika mereka bayar di UGM sekian juta itu tidak keberatan, kenapa bayar di UIN keberatan gitu? Kalau misalnya melihat baik keberatan, berarti kan kita yang plus untuk evaluasi kitanya atau untuk menjadi renungan kitanya itu dari fasilitasnya. Berarti kan apa memang fasilitasnya yang harus kita penuhi atau apa gitu, karena kalau UKT-nya sepertinya sesuai dengan mekanisme yang ada gitu. Sudah ada aturan, sudah ada aturannya gitu. Jadi ya itu kita mencoba untuk merenungkannya kepada fasilitas yang kita sajikan, yang bisa jadi mungkin akan pembaharuan fasilitas atau lain sebagainya gitu. Ada pada enggak? Sampaikan Ada. Itu kan Mungkin cukup sih Mbak. Saya minta data-datanya sama dokumentasi. Mas bisa minta tolong dokumentasi enggak ya? Oh iya. Oke, sebentar. Dokumentasi. Nomor teleponnya Mbak? Oh iya. Oke. Sebagai apa juga ya? Jadi ini sekarang Mas apa namanya?